Oke guys, kali ini saya membuat cerita tentang cara cepat kaya dengan pesugihan belut putih. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya subscribe dulu. Oke, thank you. Pada zaman dahulu kala ada ilmu belut putih. Ilmu belut putih inilah cikal bakal pesugihan belut putih. Ilmu belut putih ini adalah ilmu merubah bentuk badan menjadi belut putih yang kecil dengan cara bersemedi dan mengucap mantra agar berubah menjadi belut putih dan bisa menghilang. Menghilangnya seperti belut menyelam ke bawah tanah dan akan muncul lagi dari dalam tanah dan bentuk belut putih. Dan belut putih akan bersemedi beberapa saat untuk berubah kembali menjadi manusia. Ilmu belut putih ini memiliki pantangan segala jenis abu, karena kalau kena tubuh belut maka akan mati dan tidak boleh makan segala jenis belut. Selain ilmu belut putihnya akan hilang dan konon bisa menyebabkan hidupnya akan mengalami kesialan dalam sepanjang hidupnya. Sebenarnya ilmu belut putih ini pada zaman Belanda dibuat untuk melawan penjajah Belanda, makanya zaman dahulu para pahlawan kemerdekaan kita susah ditangkap, kecuali ada pengkhianat yang membocorkan kelemahan pejuang kemerdekaan tersebut sehingga bisa ditangkap. Namun seiring berjalannya waktu dan Indonesia pun sudah merdeka, ilmu belut putih ini disalahgunakan untuk mencari pesugihan atau kekayaan dengan cara mencuri. Di zaman-zaman awal kemerdekaan Indonesia, di lereng Gunung Merapi hiduplah satu keluarga kecil, seorang ibu dan anaknya yang sematawayang cowok dan taat beribadah. Hidupnya pas-pasan, entah usaha apa tiba-tiba berubah menjadi kaya raya. Karena pada zaman dahulu jarak rumah satu ke rumah yang lain jauh-jauh, jadi walaupun ada perubahan mencolok di kehidupannya, orang tidak terlalu diomongin atau tidak digunjing seperti sekarang. Suatu hari ibunya bertanya kepada anak sematawayangnya, "Kamu kerja apa kok kamu banyak banget uangnya?" Anak sematawayang itu pun menjawab bahwa ia berdagang di kota, makanya jarang di rumah dalam beberapa hari. Ia sebagai orang tua masih lugu, percaya saja apa kata anaknya. Hingga suatu hari anak sematawayangnya pun berpamitan akan berangkat berdagang seperti orang tua pada umumnya, selalu mendoakan dan berpesan hati-hati dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Anak ini pun mengangguk sambil berkata, "Iya Bu." Entah mengapa keberangkatan anaknya hari ini ada perasaan tidak enak seperti firasat tidak baik. Hari itu ibunya memeluk anaknya berulang kali sambil menangis, dan anaknya pun menangis haru seolah-olah hari ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Hari itu, Jumat pagi, sangat cerah ibu tersebut bangun sangat pagi setelah sholat sunnah dan subuh
selesai bergegas ke dapur untuk memasak. Karena hari Jumat ada pengajian ibu-ibu di kampung yang dipimpin oleh Bu Ustadz setempat. Ketika sedang sibuk menyalakan api di dapur atau pawon, bahan bakarnya yang masih kayu bakar dan lantai pun tidak di keramik, umumnya dapur orang kampung zaman dahulu, tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya belut putih dari dalam tanah. Karena kaget dan refleks, ibu tersebut melempari dengan abu bekas pembakaran dapur pawon. Karena yang terdekat saat itu hanya itu, selain kayu bakar. Setelah dilempari abu, sepertinya belut tadi sudah tidak bergerak-gerak lagi. Setelah belut itu tidak bergerak, ibu itu bergegas mengambil pisau dan menyiapkan air garam karena belut putihnya mau dipotong-potong serta digoreng. Namun sekembalinya dari ambil pisau dan air garam, ibu itu menjerit histeris karena melihat anak semata wayangnya terbujur kaku dengan wajah membiru di tempat belut putih yang dilempari abu tadi. Mendengar jeritan ibu yang begitu keras, warga pun berbondong-bondong melihatnya. Warga kaget serta riuh dan tambah kacau. Akhirnya Pak Ustadz datang dan warga diharap tenang dan berdoa membaca Yasin di ruang tamu. Ibunya dibawa ke kamar oleh Bu Ustadz dibantu oleh beberapa warga lainnya. Karena kondisi yang tidak stabil, ibu itu sebentar-sebentar pingsan, maka ditunggu beberapa saat agar kondisinya stabil. Setelah stabil, Bu Ustadz menanyakan kronologinya kenapa anaknya bisa terbujur kaku di dapur. Setelah ibu tadi menceritakan kronologinya, Ibu Ustadz menanyakan apakah anaknya mempunyai ilmu pesugihan belut putih. Ibu itu menjawab tidak tahu, tapi dulu suaminya memang mempunyai ilmu belut putih, namun suaminya kan sudah meninggal. Ibu Ustadz menarik kesimpulan bahwa anak semata wayangnya tadi mempunyai ilmu pesugihan belut putih karena dari ciri-cirinya sama. Mendengar itu, ibu tadi kembali pingsan, namun apa dikata nasi sudah jadi bubur. Mau disesali dan ditangisi seperti apa juga tidak bakal kembali. Konon malam sebelum kejadian, memang anak semata wayang ini mencuri di rumah ulama yang mempunyai panti asuhan. Ya, boleh dibilang walat mungkin karena yang dicuri harta anak yatim. Nah, itu tadi ya guys, cerita pesugihan belut putih. Kadang-kadang semakin taat seseorang, semakin banyak godaannya. Seperti ibu dan anak tadi, berusaha taat, namun setan selalu menggodanya dari segala penjuru agar kita terjerumus dalam kesesatan. Semoga cerita saya ini bermanfaat ya guys. Yang bagusnya tolong diambil, yang jeleknya tolong dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you, bye-bye.